Ada istilahnya blurred identity, bahwa di dunia digital kita bisa menjadi siapa saja, bahkan apa saja. Kalau nggak salah itu ada sebuah akun Instagram yaitu tentang telur, yang diikuti jutaan orang, itu hanya tentang telur. Jadi kita mengikuti telur. Atau mungkin ada tentang kucing, atau video TikTok yang tentang anjing. Itu namanya anjingnya, tapi mungkin dibuat oleh seseorang atau mungkin yang punya. Dan di sini kita lihat bahwa perkembangan dunia digital sangat rapid, dan tentunya di perkembangan ini yang saya baca buku dari Mark Goodman, Future Crimes, itu sangat menakutkan Pak, kalau kita lihat distopia yang terjadi di dunia masa depan, bahwa kejahatan cyber itu 5 tahun lebih maju daripada saat ini. Jadi teman-teman seperti itu ya, saya baca dari Mark Goodman mungkin baru sekitar 400 halaman karena bukunya sangat tebal. 5 tahun dari sekarang itu para penjahat cyber ini sudah punya teknologinya. Jadi mungkin kita akan bahas lebih jauh apa itu spamming, apa itu hacking, kemudian phishing juga, dan juga tentunya penipuan online. Oke, nanti dari tiap narasumber akan memaparkan 10-15 menit Bapak. Setelah itu nanti kita akan banyak diskusi tentunya. Saya pikir teman-teman di sini yang saya lihat masih muda-muda sekali, punya banyak pertanyaan nih Bapak dan Mas semua. Dan kita akan diskusi, mudah-mudahan nanti akan konstruktif ya dan membangun. Saya perkenal sebentar tadi sudah ya Pak Sutanto, Mas Johan dan Pak Widodo. Kita akan mulai mungkin dari Bapak Prof Widodo nih, bahwa transformasi digital tidak lepas dari sisi negatif dunia digital sendiri Bapak. Dari sudut pandang atau perspektif akademisi, sebenarnya apa sih Pak definisi atau mungkin Bapak paham sekali tentang bagaimana sih pola perilaku atau mungkin metode-metode yang digunakan oleh para penjahat cyber ini, dan mungkin alasan juga ya Pak di dunia digital yang mungkin sangat merugikan kita. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator yang Mas Giri ya, yang piawai juga. Ini kelihatan gaya solonya, jadi halus sekali gitu ya. Saya baru 1,5 tahun di Jakarta sudah gayanya tidak halus Pak Tanto, Pak Johan ya. Jadi ternyata di Jakarta ini merubah peradaban ngomong gitu ya, termasuk yang lain-lain. Baik, pada kesempatan pagi ini saya ingin mengucapkan selamat pagi kawan-kawan semuanya. Nah, selamat pagi, apa kabar? Baik ya, alhamdulillah gitu ya, sehat. Baik, saya akan memulai dari satu situasi di mana saya merasakan zaman sekarang ini zaman yang sangat berbeda dengan zaman yang lalu. Dan tadi saya agak kaget disebut kalau Pak Krim ini masih Instagramable gitu ya. Kalau saya mungkin sudah enggak karena generasi baby boomers gitu ya. Tetapi Pak Tanto ini apalagi sudah meninggalkan dunia hitam. Tetapi saya yakin kalau kita duduk di ruangan ini, siapapun kita, apalagi Bu Gentis ini luar biasa beliau itu. Saya tahu persis beliau, ini Sri Kandinya Pemkot Solo. Itu Instagramable juga Mas. Usia jangan ditanya, karena ditanya pun masih ngaku 17 terus. Lebihnya ya. Baik, saya akan nanti, saya tadi sudah bisik-bisik dengan Pak Tanto, kalau urusan yang temanya itu Pak Tanto, karena beliau ini memang senangnya IT, hidupnya itu IT. Mukanya itu matematik gitu, jadi kotak, bulat gitu ya. Nah, saya ingin memulai, kalau saya backgroundnya ilmu komunikasi, jadi saya ingin melihat bahwa komunikasi itu ternyata bisa antar manusia dengan manusia, tapi juga manusia dengan mesin. Nah, sekarang ini mesin dengan mesin. Nah, ini yang saya kira menjadi satu situasi kadang-kadang yang namanya perasaan, yang namanya hati itu enggak ada, adanya logika, adanya matematika, algoritma. Oleh sebab itulah, kalau kita melihat, saya bisa ditayangkan ya, satu situasi di mana dunia digital itu membawa
pada situasi yang tidak kasat mata. Kalau dalam bahasa kampus, biasanya positivis itu kan bisa dilihat oleh panca indera. Kalau ini untouchable, tetapi measurable. Jadi kalau kita tahu-tahu dapat spam gitu ya, lemparan sampah di akun kita, atau mungkin dapat phishing, jebakan-jebakan yang kalau kita ikuti kita bisa masuk perangkap. Atau hacking, kita tahu-tahu dibully, di otak-atik oleh orang lain sehingga kita ini betul-betul menjadi alat untuk penipuan, alat untuk kegiatan yang merugikan kita tapi menguntungkan orang lain. Jadi secara teknologi belum lagi yang isu yang sudah lama kita bahas, hoax. Sampai pada hoax yang terkait dengan COVID saja, itu kan sebenarnya nggak ada yang diuntungkan, cuma dirugikan. Per hari ini tuh hoaxnya 1.515. Banyak sekali. Dulu awal-awalnya hoax itu terkait dengan kita harus menyimpan bahan pokok, akhirnya panic buying. Kemudian sampai pada dulunya masih epicenternya di Jakarta, di kota-kota yang lain rumah sakitnya ditemukan positif COVID, geger lagi dan seterusnya. Sampai hari ini pun juga masih ada hoax, vaksin dan sebagainya isunya. Itu yang terbuka luas. Nah kalau kita lihat pada konteks tema kita, ini yang masuk di akun kita, masuk secara individu yang mengganggu kita tanpa kita ketahui. Kenapa ini bisa terjadi? Inilah tantangan kita. Literasi bermedia menurut saya yang paling basis kita harus ngerti, kita ini punya data. Kita ini punya tanggung jawab mempertahankan data kita. Baik data yang fisik maupun data yang virtual. Pernahkah Anda membaca setuju dengan perjanjian masuk di satu program? Biasanya tidak. Setuju gitu aja. Inilah awalnya. Tetapi perlu juga saya sampaikan, pemerintah saat ini sedang menggodok targetnya tahun ini jadi namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang PDP. Namun demikian, kalau kita anak-anak muda ini, tolong jangan kalah dengan China, Amerika yang memproduksi teknologi, karena apa? Data kita ini ada di Amerika, di China, tapi data mereka enggak kita miliki. Pak Polisi enggak punya data orang Amerika, orang China, tapi kita diketahui semuanya. Karena apa? Teknologinya dimiliki mereka. Mari kita bangkit semangat. Ini anak-anak muda ya Mas ya, jadi saya ingin menyampaikan generasi saat ini adalah milik Anda. Ini saya ingin ilustrasikan ternyata hidup ini peradaban. Hidup kita ini kan paling hanya 70 tahun. Dulu ada namanya hunting society, masyarakat pindah-pindah. Kalau sini habis, pindah sana, sini habis, pindah. Kemudian agriculture, kemudian industri. Sampai sekarang ini kita masuk di information society. Kekuatannya pada data. Tadi Pak Semi juga sudah mengingatkan pada kita, betapa apa yang kita putuskan itu berbasis data. Kalau enggak data, jangan-jangan kita bukan masyarakat informasi. Nah ini kalau di dalam kultur kita kadang-kadang, wah saya punya intuisi. Saya habis mandi di sungai semalam, punya wangsit gitu ya. Nah, ini silahkan nanti Pak Tanto yang tahu itu, antara klenik sama rasionalitas. Nah, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, ini adalah situasi di mana kita masuk pada wilayah information society. Plus minusnya saya yakin Anda bisa mengambil. Tetapi yang paling penting adalah kompleksitas sosial di dunia virtual itu ternyata tumbuhnya lebih cepat dibandingkan kognitif capacity kita. Jadi kalau dulu kita nggak bisa memecahkan masalah, sekarang ini banyak sekali masalah yang kita nggak bisa memecahkan. Hari ini kita akan bicara apa itu phishing, apa itu spamming, ya, penipuan online, dan tahu-tahu kita sudden death, shock. Loh kok uang kita habis ya? Padahal saya nggak bawa uang saya, nggak belanja kemana-mana. Ini budaya baru yang harus diikuti dengan kesadaran baru kita terhadap data yang kita miliki. Oleh sebab itu buat teman-teman generasi milenial, generasi zilenial, Anda next saja. Anda harus masuk pada super smart society, goal-nya tadi ya. Nah, karena kita ini orang Indonesia, kita punya konstitusi,
saya ingin memasuki basis komunikasi dan urgensitas buat kita masyarakat. Komunikasi yang kita laksanakan, baik di dunia nyata dan dunia virtual, itu jangan sampai lepas dari itu. Kalau lepas dari itu kita bukan orang Indonesia. Ini tegas kami sampaikan. Yaitu apa? Komunikasi yang kita lakukan, kita nge-tweet, retweet, upload dan seterusnya, itu untuk melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia. Kita nggak boleh lagi egois. Kita harus berpikir sebagai negara bangsa. Kita harus memajukan kesejahteraan umum. Kalau kita nge-tweet atau mengupload menjadi konten kreator tapi intinya merusak tatanan yang ada di dalam masyarakat, kita bukan orang Indonesia. Juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya yakin saudara-saudara sekarang ini sudah kenyang dengan belajar online. Itu yang positif. Kita tahu bagaimana mendengarkan ceramah-ceramah secara online. Itu yang positif. Ternyata di balik yang positif tadi ada yang negatif. Dan banyak sekali yang negatif. Modusnya banyak sekali. Sekarang ini yang modus paling top of mind adalah fintech. Kayaknya kita sekarang nggak usah pegang uang, pegang handphone, itu bisa. Tapi juga hati-hati, OJK harus menjadi acuan kita. Dan bujukan-bujukan online itu memabukkan dibandingkan bujukan-bujukan nyata. Saya yakin Mbak, Mas, kalau mau apel secara online lebih berani mana dibandingkan kita datang ke tempat calon mertua. Calon mertua itu mau masuk aja cowoknya sudah deg-degan. Tapi kalau ada online, Dek, gimana kabarnya? Hei, wah bahasanya sudah macam-macam indahnya. Gitu ya. Karena apa? Tanggung jawabnya nggak bisa dibuktikan. Gumbal-gumbalannya nggak bisa dianukan ya. Ini satu contoh di mana tanggung jawab kita sebagai orang Indonesia, mari kita acu di dalam pembukaan UUD 45. Ya, ada 4 poin itu. Bisa dilanjut. Ini untuk mengawali ya, jadi mari kita bangga menjadi orang Indonesia. Nah, ini pernyataan Pak Yaakob yang sebetulnya sudah lama, tapi saya baru temukan dan ternyata indah. Informasi yang dipersepsikan sebagai sumber pengetahuan, tempat kita belajar, mulai dikhawatirkan sebagai sumber kecemasan. Jadi jangan membayangkan kalau kita, mohon maaf sambil berdiri ya Mas, kita ini membuka gadget, yang terjadi bukan kita kemudian senang, bisa jadi setelah lihat gadget cemas, gundah gulana. Bahkan kalau nggak hati-hati, kalau strata kita bapernya tinggi, stres. Saya bisa membayangkan kalau misalkan dalam satu Instagram saya tahu-tahu di komentari jelek atau Facebook saya, mungkin saya semalam nggak bisa tidur. Maunya di komentari yang baik-baik. Padahal netizen tuh lebih kejam dibandingkan yang lain. Karena hidup ini persepsi, komunikasi itu persepsi. Nah oleh sebab itulah maka informasi itu adalah mengurangi ketidakpastian mestinya secara esensi ilmu. Tetapi dalam praktek sumber kecemasan ini kan aneh, anomali. Lanjut saja. Nah oleh sebab itulah maka saya ingin mengatakan presiden kita yang dari Solo juga, ya, Pak Joko Widodo, dengan adanya pandemi COVID itu selalu bilang ini ada berkahnya. Jadi pandemi COVID jangan dilihat sisi negatifnya. Karena apa? Pemerintah langsung concern, ada musuh bersama, yaitu kita buat namanya percepatan transformasi digital. Secara renstra, transformasi digital itu akan selesai 2032. Tetapi karena kita kena pandemi COVID, diajukan 10 tahun. Jadi tahun 2022 Indonesia terkoneksi. Spiritnya adalah Indonesia terkoneksi, tidak hanya backbone-nya saja yang utama, tetapi semua puzzle-puzzle-nya kena di desa-desa dan di kelurahan-kelurahan. Kita masih kekurangan sekitar 12.500 desa kelurahan yang belum. Tapi tahun depan selesai, yang mengerjakan dari Kominfo. Dan ini membutuhkan dukungan semua warga bangsa, kita semuanya. Dan ini sebetulnya sekali lagi menjadikan kita nikmat, kalau bisa mengambil sisi positifnya.
saya ingin mengambil satu pendapat Simone Weil, itu filosof Perancis, tempat sekolahnya Pak Tanto dulu. Ya. Jadi informasi itu menjadi food for the soul, menjadi makanan yang menyehatkan jiwa mestinya. Kalau itu terjadi Pak Polisi itu enak kerjanya. Tetapi ternyata informasi yang ada di tempat kita atau di dunia pada umumnya itu poison for the soul. Seringkali menjadi racun yang merusak pikiran sehat kita. Teman-teman psikiater sudah meneliti, zaman belum ada pandemi COVID kita masih manual saja, di Indonesia ini 25% termasuk orang yang stres. Jadi kalau di sini ini jumlahnya 50, ini yang 10 stres nih. Mana ini yang bagian stres nih ya, ketawa sendiri gitu ya. Nah ini setelah ada pandemi saya yakin banyak sekali. Yang stres tidak hanya anak muda, tidak hanya orang kaya, orang miskin, semua bisa kena stres. Oleh sebab itulah kita melaksanakan 5 langkah. Yang pertama adalah mempercepat infrastruktur tadi tahun 2022. Juga membuat roadmap. Ini Bu Kentis tadi juga menanyakan. Secara nasional kita sedang buat Bu, nasional tapi ya. Tapi Solo ini kota yang luar biasa. Ternyata kalau dilihat zaman kerajaan, Solo ini budayanya sama dengan budaya China. Tinggal bagaimana kita orang Solo ini bisa menunjukkan bahwa budaya ini menjadi komoditas di era virtual. Kita juga sedang membangun pusat data nasional, serta yang tadi disampaikan Pak Semi, kita membangun digital talent, yang angkanya 9 juta selama 15 tahun. Setiap tahun kita harus bisa memintarkan 600.000 orang, Kominfo baru 100.000, targetnya di Kominfo. Yang lain tanggung jawab kita semuanya. Nah yang kelima terakhir adalah bagaimana daya membangun regulasi, ini penting. Jangan sampai yang terjadi kita ini setelah ada kegiatan geger baru direspon, telat terus kita. Ini yang kasihan, sekarang Pak Polisi ini punya cyber police ya, jadi ya itu. Tapi setelah ada masalah tuh, baru akan ada cyber police, nanti ada masalah yang lain lagi. Jadi kita ini berkejaran dengan social complexity yang mengganggu ketentraman masyarakat. Nah oleh sebab itulah kalau ditanya ini generasi muda, negara hadir full. Anggaran Kominfo itu naiknya tidak 10-15%, naiknya berapa? 300 lebih persen. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tol virtual. Makanya slogannya Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Catatannya, kalau kita itu yang mengambil food for the soul tadi. Tapi kalau yang diambil poison for the soul, di sini gudangnya yang negatif. Kita kemarin agak sedih, ada penelitiannya siapa itu, Indonesia ini ternyata paling bengis netizennya. Ya, ini kan kasihan saya, brandnya kok Indonesia ini paling kejam, tidak sopan ya. Jadi kita semua wong Solo gimana ini budaya adiluhung kita. Wah nggak kenal Solo atau enggak, pokoknya kalau sudah masuk gadget menjadi netizen, bukan citizen lagi. Nah ini tantangan identitas jati diri adik-adik semuanya. Lanjut. Nah ini peta jangkauan internet kita, poinnya adalah masih ada 12.548 yang harus kita jangkau 2 tahun ini, siang malam, termasuk memintarkan SDM-nya, teman-temannya Pak Semi, ini sedang keliling ke seluruh Indonesia untuk mengadakan kayak gini, dan karena sekarang ini kita pandemi, kalau Anda belum datang di sini tinggal buka YouTube-nya, sambil tiduran juga boleh. Jadi sekarang ini era pandemi ini banyak hikmahnya. Saya sendiri merasakan sekarang ini belajar tuh enggak membaca lagi, mendengarkan paling enak itu. Kalau dulu kan mesti membaca, sekarang ini mendengarkan. Makanya kalau adik-adik pendengarannya kuat, ya ini masa yang paling indah untuk pintar. Mau tanya, Mardi juga apa itu? Tokoh-tokoh yang kalau ngomong sangat visioner, tinggal dengarkan sambil gini, pakai ini sudah, pinter sendiri kita. Artinya dosen sama mahasiswa itu besok pinter mahasiswa. Apalagi dosennya gaptek, udah, wassalam itu.
Lanjut. Nah ini bagian peta-peta nanti bisa dilihat, termasuk ini cita-cita kita dan generasi Anda lah yang nanti akan menikmati. 2045 atau 1 abad Indonesia merdeka itu Anda kan jadi umurnya 40 gitu kan. Anda menjadi menterinya, Anda menjadi bupatinya, Anda menjadi presidennya. Ini mimpinya Indonesia menjadi 4 besar negara dunia. Di mana saat ini kita masih 10 besar. Kenapa? Ya karena berkat Anda menggunakan food for the soul tadi untuk informasi. Makanya kalau ada yang pakai poison langsung hajar aja lah itu ya. Tetapi kalau ada yang baik kita dukung baik. Mari kita membangun mindset baru untuk itu. Lanjut. Nah ini tantangan kita. Dan angkanya ini, angka kuantitatifnya demografi kita. Jadi saudara-saudara ini termasuk yang hamil ya, yang angkanya banyak. Ya yang apa? Gemuk maksud saya, gemuk. Jadi saudara-saudara usianya berapa misalkan? Saya yakin usianya 15 sampai 19 atau sampai 24. Ini kan yang paling gemuk. Inilah nanti akan menjadi pemimpin bangsa masa depan dan inilah yang akan menentukan Anda belajar, Anda bekerja, produktivitasnya. Makanya bangsa ini akan berada di pundak generasi milenial, generasi zilenial ini. Jangan merasa Anda bukan pahlawan. Mari kita tentengkan di bahu kita ini pahlawan digital. Yang akan merasakan nikmatnya 15 tahun ke depan, Indonesia menjadi 4 besar negara di dunia. Mari kita semangati. Saya senang sekali kita nanti ketemu, saya dengan Pak Tanto ini sudah tuyuk-tuyuk gitu ya. Oh itu Pak Widodo, UNS, yang di Kominfo saat ini masih hidup gitu ya. Pak Tanto juga begitu, enggak tahu nanti duluan siapa, duluan Pak Tanto atau duluan saya itu ya. Tapi saya yakin kalau Pak Johan ini masih semangat ya. Masih lama gitu ya. Termasuk saudara-saudara. Jadi di dominasi milenial itu adalah dividen demografi. Dan digital itu adalah juga nanti ada dividen, digital dividen. Tahun depan saja kita ini sudah ASO, analog switch off. Lihat TV sudah nggak kayak pakai analog lagi. Dan besok TV itu jumlahnya 12 kali lipat jumlah saat ini. Karena satu frekuensi bisa dipakai 12 sampai 13 TV yang lainnya. Dan itu tinggal 2 tahun deh ya. Tanggal 2 bulan 11 2022, semua TV di Indonesia menjadi TV digital. Kebebasan memilihnya tinggi. Kalau sekarang ini kan teman-teman milenial, zilenial ini kan nggak mau lihat TV, maunya lihat online. Paling banyak lihat streaming. Tapi kalau TV-nya itu yang lihat ya mungkin Bu Kenti, saya, Pak Tanto itu ya. Kalau Bu Kenti itu nggak lihat TV, wah kayaknya belum lengkap. Tapi kalau adik-adik nggak lihat TV, emang gue pikirin. Ya, jadi ini tantangannya. Lanjut, ya. Terus, inilah fenomena yang saat ini sudah kita rasakan. Saya termasuk ngekos di Jakarta, tapi hidup saya nyaman. Bukan karena saya punya yang menemani, enggak ada yang menemani. Yang menemani tetap di Solo, di Klaten rumah saya. Tetapi kalau makan, yang mesenin itu anak saya Mas. Pak makan apa malam nanti? Oh ini KFC, tinggal sudah datang Pak, turun, ngambil. Indahnya digital. Tahu-tahu, loh kok uangku habis no? Gitu. Udah tak pakai terus yang lainnya, tidak hanya untuk makan papa. Gitu. Nah, belanja begitu, belajar begitu, bertani begitu. Mari kita bantu petani kita dengan digital. Termasuk kesehatan begitu, kuliner begitu, seterusnya. Jadi inilah tantangan-tantangannya yang positif. Tetapi nanti kalau kita lihat spamming kita jadi kena karena di sisi belanja. Phishing karena kita sisi misalkan transportasi dan seterusnya. Nanti Pak Tanto yang akan menjelaskan. Lanjut. Ini realita baru yang sekarang terjadi. Tetapi ada 2 catatan penting, ini agak spesifik, apa yang disebut dengan era post-truth. Sekarang mencari kebenaran susah. Susah. Bahkan ngomong saja, kemarin Obama pidato itu, bibirnya itu sama yang diucapkan bisa beda. Tapi kita nggak tahu kalau itu beda. Saking teknologinya berkembang dengan cepat.
Belum lagi punya keinginan, karena 90% berita-berita yang tidak benar, yang hoax, itu disengaja. 90%. Artinya apa? Kalau kita ketemu orang-orang yang suka mensengaja itu dan jumlahnya banyak, alam digital kita bisa tidak sehat. Atmosfer kita tidak sehat. Belum lagi echo chamber. Echo chamber itu ya pokoknya kalau yang ngomong kelompokku, aku mesti percaya. Nah, rasionalitas kita menjadi terganggu. Makanya generasi milenial, kata kuncinya yang sangat penting adalah kita harus skeptis. Kita harus critical thinking. Selalu berpikir kritis, ini benar enggak? Ini benar enggak? Saya enggak percaya itu. Susahnya sekarang ini ada fenomena influencer. Jadi kalau yang ngomong Atta Halilintar, apapun seolah-olah benar. Tapi kalau yang ngomong Pak Tanto, saya belum tentu benar. Pakai baju, siapa ini? Oh dia followernya 25 juta, diikuti. Critical thinking kita anak-anak muda bisa terganggu oleh fenomena-fenomena influencer, buzzer bahkan ya, dan seterusnya. Ini membangun critical thinking ini penting. Lanjut. Nah oleh sebab itulah maka mari kita dalam forum ini godaannya banyak dan yang masuk ke relung-relung akun kita yang nanti akan dibahas ini akan betul-betul kita kadang-kadang kok tahu ya nama saya, bangga saya. Jadi kadang-kadang kita ini senangnya hobi melihat shot kesehatan atau yang dimasuk di tempat kita emailnya tentang kesehatan. Ini yang ngasih tahu saya siapa ya? Ya itulah AI, Artificial Intelligence. Lanjut Mas. Oleh sebab itulah kita betul-betul harus hati-hati kalau dalam konteks informasi ada yang namanya misinformasi, disinformasi, ataupun juga malinformation. Mis itu kadang-kadang tidak disengaja, tapi kalau sudah dis dan mal itu betul-betul memang bertujuan dan merusak kita, merusak yang disasar. Nah oleh sebab itulah hari ini mari kita membangun yang tidak kalah pentingnya bukan teknik knowledge-nya, pengetahuan itu apa, tetapi bagaimana dalam praktek sehari-hari kita dapat akun kiriman, oh ini sadar, ini saya akan dibawa pada spam, oh ini saya akan dibawa pada phishing, oh ini saya dibawa pada hack, saya ditipu. Itu yang jauh lebih penting. Lanjut. Nah oleh sebab itulah ini concern pemerintah kembali, kita ada banyak aduan konten, patroli cyber, bahkan di Kominfo kita ini 24 jam. Jadi kalau saudara-saudara main-main, saya punya datanya. Tinggal nomor handphone Anda berapa atau alamat medsos Anda apa ketahuan. Kami kemarin sempat tahu waktu kerusuhan di Papua, itu kami ketemu di Klaten itu ada 5 yang pengaco cyber. Sampai saya tanyakan kepada teman-teman di daerah saya, siapa ini, rumahnya siapa ini? Jadi Pak Polisi ini gampang sekali sebenarnya kalau nangkep. Sangat gampang. Jadi mari kita jangan sampai sembrono, teledor terhadap jari kita. Lanjut. Nah ini yang saya kira di tengah virtual yang sangat positif ini kita harus ekstra hati-hati. Karena pencegahannya bisa literasi, hari ini kita literasi, targetnya tahun ini 12.500.000. Jadi Anda itu bagian dari 12.500.000 yang akan ditreatment, diedukasi untuk paham dunia medsos sampai pada kalau macam-macam blokir. Kita bukan apa-apa tapi kita melindungi masyarakat dari poison for the soul tadi, racun-racun yang mengganggu alam sadar kita dan alam bawah sadar kita. Lanjut. Nah, inilah hal-hal yang harus kita waspadai, termasuk hati-hati, ini tip yang saya kira penting, jangan membagikan informasi pribadi. Celakanya, semua informasi kita itu sudah masuk di Google, mau dicabut nggak bisa. Jadi kita ini sudah kepalang basah. Oleh sebab itu karena sudah kepalang basah, ya sudah kita harus ekstra hati-hati ke depannya. Kita ambil saja positifnya bahwa apa yang kita berikan next, itu adalah amal ibadah kita. Jadi saudara-saudara, adik-adik yang muda-muda, berikan ilmu yang berguna kepada virtual, supaya besok kalau sampai kita tua, bahkan sampai meninggal, ilmu tadi bisa diakses, itu menjadi jariah kita, amal ibadah kita, sampai akhir hayat, sampai nanti nggak ada Google lagi. Mungkin kiamat itu ya. Jadi di tengah virtual ini, ibadah kita
ladangnya makin luas. Kalau ceramah dulu hanya di sini, sekarang ini saya ceramah gini mudah-mudahan positif, sampai kita meninggal akhir hayat, maka pahala itu akan diterima kita di alam kubur. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya, sukses untuk milenial. Terima kasih kepada Prof. Widodo yang sangat inspiratif dan tadi petikan yang sangat-sangat relatable kalau istilahnya milenial, relatable ke dunia sekarang. Dari tahun 2003 Pak Jakob Utomo, pemimpin dari Kompas, mengatakan bahwa informasi yang dipersepsikan sebagai sumber pengetahuan mulai dikhawatirkan sebagai sumber kecemasan. Ini benar banget Pak, kita cemas. Dan istilahnya kalau teman-teman millennials mungkin paham atau mungkin generasi Z, FOMO Pak, fear of missing out. Ada apa sih yang terjadi trending di Twitter apa nih? Yang lagi ngetrend di Instagram apa nih? Kita pengen tahu setiap hari, bahkan nggak tiap hari ya Pak, udah siang udah beda lagi trendingnya, udah sore udah beda lagi trendingnya. Dan ini ya kita pengen mengaksesnya dengan cepat. Dan bisa saya rangkum sedikit, walaupun tema kita mungkin distopia banget ya, mewaspadai phishing, spamming, dan penipuan online, tapi ternyata nuansa yang tercipta di sini adalah positif. Kita harus memandang teknologi sebagai perubahan yang harus cepat, karena kita juga di dalam tanda kutip konteks pandemi, karena mau nggak mau kita adalah digital society, yang dimana terus istilahnya memiliki kedaulatan digital sendiri, dan jangan sampai Indonesia kacau balau yang seperti disampaikan dari Mas Johan, jangan sampai kacau balau. Dunia digital sudah cukup kacau, tapi jangan sampai kita memperkeruhnya dengan menyebarkan hoax, dengan menyebarkan berita-berita tidak bertanggung jawab, dan tentunya tadi dari secara kearifan lokal, kita harus terus membangun Solo dengan teknologi yang sudah ada dan teknologi yang terus kita pedomkan sebagai pembangun diri kita. Tadi yang terakhir disampaikan oleh Pak Dokter, jangan sampai terbatas hanya belajar saja, tapi belajar untuk terus mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidup. Dan tentunya teknologi ini membawa kita ke arah yang lebih positif. Amin ya robbal alamin.